Saudara, yang luar biasa dari ini ya, Donald Trump ditembak ya saudara. Donald Trump ditembak. Wah, ngeri sekali, tembak hari ini. Karena di sana di dalamnya ada orang-orang yang tidak suka ya dengan Donald Trump dan tidak suka dengan polisinya ya untuk menyingkirkan Islam ya dan untuk membersihkan Israel. Ini dua hal ya. Mereka ada yang tidak suka dengan kebijakan polisinya Donald Trump untuk membersihkan orang Islam dari Amerika dan membersihkan Israel. Nah, saudara, yang luar biasa dari ini ya, Donald Trump ditembak ya saudara. Donald Trump ditembak. Wah, ngeri sekali. Saudara yang ingin update ya, ingin update ada di berita tentang penembakan Donald Trump hari ini ya. Kenapa kita cerita Donald Trump ditembak hari ini? Karena di sana di dalamnya ada orang-orang yang tidak suka ya dengan Donald Trump dan tidak suka dengan polisinya ya untuk menyingkirkan Islam ya dan untuk membersihkan Israel. Ini dua hal ya. Mereka ada yang tidak suka dengan kebijakan polisinya Donald Trump untuk membersihkan orang Islam dari Amerika dan membersihkan Israel. Itu saja, karena Donald Trump pasti akan mendamaikan Putin dengan Zelensky. Donald Trump juga yang akan mendamaikan di Yerusalem. Ya, dan ada yang nggak suka. Dan kalau Donald Trump turun tangan, dia seorang pebisnis. Ya, dia tidak urusan dengan kemanusiaan apa segala macam. Dia orang bisnis. Lu jual, gua beli. Kalau gua jual, lu nggak mau beli, gua kasih orang lain. Intinya begitu saja. Dia seorang pebisnis murni ya, otaknya kapitalis dia. Dan nampaknya ada yang nggak suka dengan Donald Trump. Kebetulan penembaknya adalah Thomas Crook. Dia seorang liberal ya, dan dia tidak suka dengan Donald Trump. Nah, sebetulnya penembakan Donald Trump ini ada kaitannya, kita akan bicara sosial politik. Hari ini koinonia, kita belajar firman Tuhan. Nanti firman Tuhan dari Wahyu 16 ya. Firman Tuhan itu dari Wahyu 16, kita akan bacanya. Nanti tolong lektornya dari Wahyu 16 dan kita akan baca juga dari Kejadian 4 ya, Kejadian 4 dan Wahyu 16. Dua ayat ini dari dua pasal ya. Kejadian 4 dan Wahyu 16. Nah, saudara, apa yang terjadi saat ini ya di seluruh dunia itu semua sudah dituliskan di dalam Alkitab ya, dan bagaimana orang-orang ya saat ini kita sedang menuju ke akhir zaman ya, dan semakin hari semakin dibukakan rahasia Alkitab itu. Ya, karena apa? Karena di akhir zaman kita akan menjadi lebih bijaksana dibanding dengan bapak-bapak gereja. Serius, saudara. Ya, Anda nggak terima silakan. Itu ayatnya sudah jelas di dalam Daniel 12. Kita buka ya buat memulai koinonia kita ya. Anda lihat Daniel 12 ya, ini cerita tentang akhir zaman ya. Lihat ya. Bentar. Tetapi ia menjawab, malaikat itu ya, Gabriel menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, banyak orang akan disucikan dan dimuliakan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, sejak dihentikan korban sehari-hari, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1200 dan 90 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Ya, jadi 1290
sama 1335 hari. Jadi ada 45 hari tuh. Ya kelebihannya menanti-nantikannya lebih 45 hari ya. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Oke, kita akan membahas detailnya ini. Tetapi lihat ya, akan tersembunyi. Ya, akan tersembunyi. Makanya Bapak Gereja tidak lebih bijaksana daripada kita yang tinggal di akhir zaman. Ya. Nah, kalau Anda yang penganut dogma ya Anda mumet, Saudara. Ya kan? Anda pemuja Bapak Gereja. Karena hidup Anda itu diframing oleh Bapak Gereja yang tidak lebih bijaksana daripada saya. Daripada orang-orang di zaman ini, Saudara. Mengapa? Karena orang-orang di zaman ini mereka melihat bait Allah itu sudah dihancurkan dan Israel sudah dibuang, tetapi bisa kumpul lagi. Sedangkan Bapak Gereja tidak melihat orang Israel ada di situ, ya, sehingga mereka tidak mengerti tradisi orang Yahudi. Bahkan Martin Luther pun disebut oleh Pawlikowski itu ya, dia berkata bahwa Martin Luther tidak memahami tulisan-tulisannya Paulus loh. Bahkan seorang Martin Luther saja tidak paham dengan tulisannya Rasul Paulus loh. Seorang Martin Luther loh, Saudara. Dan tidak paham kultur Farisi dari seorang yang bernama Paulus. Karena Paulus kan orang Farisi kan. Itu benar, itu bukan cuma kata saya. Ya, itu katanya Pawlikowski. Sebelum saya membaca jurnalnya Pawlikowski ini, ya saya sudah berkata Martin Luther itu nggak paham tradisi orang Yahudi. Ya, dari Bapak Gereja sampai Martin Luther pun nggak paham. Baru hari ini, ya di abad ke-21 ini, gereja mulai dibukakan satu persatu. Ya, salah satunya adalah komunitas kita yang selalu di dalam Hagios Bible College kita belajar paralel ya, bagaimana Yudaisme dan orang Kristen ternyata itu berparalel. Bukan menggantikan, tapi paralel. Nubuatan kita dengan nubuatan orang Israel ini, kita saling berkaitan, nggak bisa lepas satu sama lain, Saudara. Orang Yahudi tidak bisa ada tanpa orang Kristen, karena Zionisme itu adalah ide dari orang-orang Kristen evangelikal yang di Amerika. Ya, Zionisme itu ide dari, kalau tidak ada orang Kristen evangelikal itu perkataannya Benjamin Netanyahu sendiri ya. Jadi kalau tidak ada orang-orang Kristen evangelikal ini, maka tidak ada ide Zionisme. Kenapa? Karena semua nubuatan kedatangan Tuhan Yesus itu meleset semua tanpa adanya negara Israel berdiri. Ya, itu loh masalahnya. Kuncinya kan negara Israel itu harus kumpul dulu, harus disatukan dulu. Ya. Nah, Saudara, penembakan Donald Trump ini adalah tadi saya sebutkan bahwa adalah orang yang anti dengan polisinya Donald Trump untuk membersihkan Amerika. Ini adalah orang-orang bule yang tolol, Saudara. Orang-orang yang tidak mengerti ada kuasa roh dusta di dalam Islam. Ada dusta yang amat sangat di dalam Islam. Sehingga orang tidak bisa melihat kebenaran lagi. Ya, ini saya pas khotbah nanti saya ceritakan ya tentang roh dusta ini. Tapi sebelumnya kita tidak akan cerita dulu ya. Ini untuk tanya jawab dulu. Buruan, siapa yang mau tanya jawab Alkitab buruan. Nanti kita usahakan jam 9 tepat kita sudah mulai ya. Ya, jam 9 tepat kita sudah mulai. Ya, Ibu Dora, silakan. Silakan Ibu Dora. Salam Pak Paul. Salam Ibu Dora. Salam Kristi. Ya, saya ingin lebih penjelasan karena ada ayat Alkitab yang mengatakan 1 tahun bagi Tuhan itu, saya lupa ayatnya karena saya lagi makan, beda dengan tahunnya Tuhan dengan tahunnya manusia itu beda. Lalu dengan pernyataan 350 hari ini, apakah ada hubungannya dengan tahun itu? Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi 1 hari adalah 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia itu. Iya. Ya, itu adalah sebuah ungkapan Daud ya. Daud bilang, Petrus juga mengulangi ya 1 hari sama 1000 tahun. Nah, tetapi ya sebetulnya namanya hari itu Yom. Kata 1000 itu bukan 1000, bukan.
Tapi itu artinya sesuatu yang panjang. Ya, sesuatu masa yang panjang, 7 masa yang panjang. Tapi bisa juga secara hurufiah dibilang 1000, yaitu ketika cerita tentang 7 hari penciptaan, ya, lalu dimasukkan ke dalam periode. Tapi apakah 7 hari penciptaan itu adalah 7.000 tahun? Bukan. Karena yang namanya 7 hari penciptaan itu yang dimaksud adalah 7 periode. Yom itu artinya periode ya, bukan hari ya. Bukan hari 24 jam, bukan, tapi periode. Itu ya, ya. Jadi 45 hari tadi yang Daniel itu bukan hari itu 4.500 tahun, bukan. Ya, bukan. Tetapi itu lagi cerita tentang masa-masa penantian dan masa-masa aniaya. Ya, masa penantian dan masa aniaya. Gitu ya, Bu Dora ya. Oke, Pak Paul, thank you. Danke sehr. Oke.